Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 13. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Nilai dari bentuk aljabar. Tujuan, peserta didik dapat menentukan nilai dari bentuk aljabar. Ini dia nilai dari bentuk aljabar. Q. Diskusi. Terkait permasalahan matematika seperti berikut, Heru dan Dewi memperoleh jawaban dengan cara yang ditunjukkan di bawah ini. Jika X sama dengan negatif 5 dan Y sama dengan 4, tentukanlah nilai dari 7X dikurangi dalam kurung 6X min 2Y. Untuk cara Heru di sebelah sini, cara Dewi sebelah sini ya, kita lihat perbedaannya. Untuk cara Heru, soalnya 7X dikurangi dalam kurung 6X min 2Y, ini ternyata dia langsung mensubstitusikan nilai X dan nilai Y ke dalam persamaan matematikanya. Jadi X-nya tadi kan negatif 5, Y-nya adalah 4 ya, makanya di sini 7X menjadi 7 kali negatif 5. Kemudian dikurangi 6X berarti 6 kali negatif 5. Dikurangi 2Y berarti kurangi 2 kali 4. Seperti itu. Jadi nilai X dan Y-nya langsung diganti dengan angka yang diketahui pada soal. Nah, ketemulah jawabannya 3. Untuk Dewi, caranya ternyata 7X dikurangi dalam kurung 6X min 2Y ini, dia sederhanakan dulu bentuk aljabarnya. Setelah sederhana dari sini ya, X plus 2Y, baru dia substitusikan nilai X dan Y-nya. X-nya adalah negatif 5 ditambah 2Y berarti 2 kali 4, karena Y-nya 4. Ketemu ternyata jawabannya sama, yaitu 3 juga. Nah, di sini kita ditanya, jelaskan alasan untuk setiap cara yang digunakan di atas. Kita jawab ya pertanyaannya ini. Nah, ini dia ya, alasan atau cara yang berbeda yang dilakukan oleh Heru dan Dewi. Kak Sari bacakan ya. Heru menghitung dengan cara mensubstitusikan nilai X dan Y ke dalam permasalahan matematika tersebut. Jadi langsung disubstitusikan nilai X dan Y-nya ke dalam permasalahan matematikanya. Sementara Dewi menghitungnya dengan cara menyederhanakan terlebih dahulu bentuk aljabarnya. Kemudian baru mensubstitusikan nilai X dan Y ke persamaan yang sudah sederhana tadi. Jadi itu perbedaannya. Kalau Heru itu langsung, kalau Dewi dia menyederhanakan dahulu. Setelah paling sederhana, baru dia masukkan nilai X dan Y-nya. Nah, ini bentuk yang sudah sederhananya, hanya X plus 2Y. Toh, akhirnya jawabannya sama ya, sama-sama 3. Oke, kita baca lagi keterangan di bawahnya. Nah, ini ketika menentukan nilai dari bentuk aljabar, menyederhanakan bentuk aljabar sebelum bilangannya disubstitusikan akan memudahkan hitungan. Jadi mana sebenarnya yang lebih baik cara yang dilakukan? Apakah caranya Heru atau caranya Dewi? Sebaiknya menggunakan cara Dewi ya, karena akan lebih memudahkan hitungan. Nah, kita simak soal di bawahnya sebagai bahan latihan. Sekalian kita kerjakan ya. Ini dia. Oke, ini dia soal 1. Jika X sama dengan 5 dan Y sama dengan negatif 3, carilah nilai dari bentuk aljabar berikut. Soalnya ada 2 yang harus kita cari nilainya ya. Nah, kita gunakan cara yang seperti dilakukan Dewi tadi, dengan cara menyederhanakan dahulu bentuk aljabarnya, baru kemudian mensubstitusikan nilai X dan Y ke dalam persamaan yang sudah sederhana nanti ya. Ini dia. Kalau soal nomor 1 bunyinya gini, 4 dikali X min 2Y dikurangi 2X min 9Y. Nah, ini harus kita sederhanakan dulu bentuk aljabarnya deh ya, seperti ini. Nah, ini ya soalnya udah kusalin. Ini bacanya 4 kali. Jadi kalau ada bilangan terus diikuti langsung di dalam kurung gini, ini artinya dikali ya, Dek ya. 4 kali X min 2Y dikurangi 2X min 9Y. Cara menyederhanakannya tentu saja kita kalikan dulu yang di sini. 4 kali X adalah 4X. Kemudian 4 dikali negatif 2Y adalah negatif 8Y. Dari mana? Ini 4 kali negatif 2 adalah negatif 8, terus diikuti Y-nya.
Kemudian kalau di sini dikurangi, maka cara membuka kurungnya itu kita ganti tanda di dalamnya. Ini 2x itu kan positif 2x ya, berarti kita ganti menjadi negatif 2x. Oke, kemudian ini negatif 9y, ini kan tandanya negatif, berarti kita ganti menjadi positif 9y. Dari mana sih kok seperti itu, Kak? Kayak gini nih. Ini seperti negatif dikali 2y. Negatif kali 2y ya negatif kali 2x itu ya negatif 2x. Kemudian ini negatif kali negatif 9y. Ingat, negatif kali negatif itu adalah positif. Jadi, negatif kali negatif 9y hasilnya positif 9y. Hati-hati dengan tandanya ya. Nah, sekarang kalau sudah tanpa kurung begini, bisa kita gabung antara suku-suku yang sejenis. Yang sejenis itu yang punya huruf sama. Ini 4x ini sejenis dengan negatif 2x ya. Bacanya gini, 4x kurangi 2x berapa? Tentu saja 2x. Satunya lagi di sini, y dengan y. Bacanya negatif 8y ditambah 9y. Hasilnya adalah positif 1y. Positif 1y itu boleh ditulis y saja. Nah, ini sudah bentuk yang sederhana dari persamaan kita tadi di sini ya. Terus 2x plus y ini barulah kita substitusikan dengan nilai x dan y-nya. Artinya nilai x dan y pada soal tadi yang ini ya, kita masukkan ke persamaan ini. Caranya gini, sama dengan 2 buka kurung, x-nya kita lihat berapa ini? 5, berarti 2 kali 5, bacanya gitu ya. Ditambah y-nya kita lihat ini negatif 3. Gini deh. Kita hitung sama dengan 2 kali 5 adalah 10 ditambah negatif 3. 10 ditambah negatif 3 itu ngitungnya boleh langsung aja 10 kurangi 3. Berapa? 7. Udah selesai. Jadi soal nomor 1 ini nilainya adalah 7. Ya, yang di sini. Nah, sekarang kita kerjakan untuk soal yang kedua. Negatif 2x plus y kurangi 3 kali x plus 2y. Oke, ini dia soalnya udah kusalin. Negatif 2x plus y kurangi 3 kali x plus 2y. Kita sederhanakan dulu bentuk ini. Caranya, kalau masih ada yang di dalam kurung gini, kita buka kurungnya. Nanti dikalikan ya cara membuka kurungnya. Nah, yang sebelah sini kan nggak ada kurung, berarti kita tulis aja normal. Negatif 2x plus y. Barulah di sini. Negatif 3 kali x hasilnya adalah negatif 3x. Oke? Negatif 3 kali positif 2y. Ingat, negatif kali positif itu negatif. 3 kali 2 itu 6. Terus ada y-nya. Gini deh. Oke, lanjut. Sekarang negatif 2x bisa kita gabung dengan negatif 3x. Jadinya berapa x? Jadinya negatif 5x. Dari mana, Kak? Dari sini. Ini negatif 2 digabung dengan negatif 3 itu menjadi negatif 5. Tandanya kan sama-sama negatif, jadi digabung aja seperti 2 tambah 3, 5. Tandanya tetap harus negatif. Nah, sekarang ini positif y sama negatif 6y. Ini positif y itu sebenarnya adalah positif 1y. Ya, positif 1y dikurangi 6y menjadi berapa? Negatif 5y. Dari mana? Nah, kalau ini boleh dibaca terbalik kayak gini deh. Negatif 6 ditambah 1. Negatif 6 ditambah 1 itu negatif 5. Boleh kayak gitu ya. Intinya terus y-nya ikut. Nah, udah berarti kayak gini ya bentuk sederhananya. Nah, di sini kalau kita perhatikan sama-sama memiliki negatif 5. Benar ya? Berarti nanti negatif 5-nya itu sebenarnya boleh kita keluarkan menurut sifat substitusi. Tetapi kalaupun seperti ini aja kita masukkan nilai x dan y-nya juga sudah bisa. Ya udah langsung gini aja ya. Kita masukkan berarti ini negatif 5 kali x-nya. X-nya kita lihat ini 5. Oke. Kurangi di sini 5 kali y. Lihat y-nya adalah ini negatif 3. Oke, kita hitung sekarang. Bacanya negatif 5 kali 5. Berapa? Negatif 25. Negatif 5 kali negatif 3. Negatif kali negatif positif ya. Berarti positif 15.
gitu kan? 5 kali 3, 15 kan? Nah, sekarang ini sama dengan negatif 25 ditambah 15. Hasilnya adalah negatif 10. Selesai. Jadi ini nilai untuk soal 1 ya, soal 1 yang bagian 2. Di sini. Nilainya adalah negatif 10. Oke, coba mana yang masih membingungkan, mana yang masih bikin pusing, boleh tanya aja ke Kak Sari di kolom komentar, langkah yang mana sih gitu ya. Nanti akan Kak Sari bantu jawab di kolom komentar. Tetapi kalau misalnya soal yang ini udah bisa diikutin ya, tapi begitu dapat soal yang lain berbeda, masih bingung lagi, itu gimana? Nah, Kak Sari juga bisa bantu. Caranya dengan kamu gabung ke grup belajarnya Kak Sari. Nanti di sana kita bisa tanya jawab soal punyamu. Soalnya boleh dari LKS, boleh dari guru kelas ya, yang biasanya dicatatkan di papan tulis dan sebagainya, kayak gitu. Cara gabung di grupnya gimana? Chat aja ke 081 456 10 9870. Grupnya ada 2 macam, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Kamu pilih sendiri aja nanti setelah kita chattingan di sini ya. Nah, sekarang Kak Sari lanjut dulu ke soal berikutnya, soal 2. Soal 2, jika X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 1/3, carilah nilai dari bentuk aljabar berikut. Ada 2 soal yang harus kita cari nilainya. Cara mengerjakannya sama dengan yang tadi ya, kita sederhanakan dulu bentuk aljabarnya, baru kita substitusikan nilai X dan Y-nya. Untuk soal nomor 1, 2 kali 3X min 6Y tambah 3 kali 5Y min 2X. Oke, ini dia soalnya udah ku salin. 2 kali 3X min 6Y ditambah 3 kali 5Y min 2X. Langsung aja kita sederhanakan dengan cara membuka kurungnya ini ya. Kita kalikan. 2 kali 3X adalah 6X. 2 kali negatif 6Y adalah negatif 12Y. Gitu deh. Terus ditambah 3 kali 5Y adalah 15Y. Kemudian 3 dikali negatif 2Y adalah negatif 6. Ini X, hampir keliru. 6X. Nah, X-nya kayak gini ya. Ini bacanya X juga. Nah, sekarang kita gabungkan untuk suku-suku yang sejenis. Di sini ada 6X dikurangi 6X. Hah? Sama ya? Kalau nilainya sama berarti langsung aja dicoret habis. Oke, jadi 6X dikurangi 6X itu 0. Tersisalah negatif 12Y ditambah 15Y. Atau dibalik boleh, 15Y kurangi 12Y. Berapa Y? 3Y. Kemudian 3Y ini kan sudah paling sederhana nih, baru kita substitusikan. Berarti ini sama dengan 3 dikali Y. Y-nya berapa tadi? Yang di sini ya. Y-nya adalah 1/3. Kemudian kita hitung 3 dikali 1/3 adalah 1. Dari mana? 3 kali 1 kan 3. Per 3 ya 1. Per itu seperti bagi dia. Atau kayak gini, 3 bagi 3 itu 1. Nah, 1 kali 1 ya 1. Udah selesai. Loh, Kak, ini masa X-nya nggak ada? Ya nggak ada, karena sudah disederhanakan itu tadi. Nggak apa-apa, nilainya benar kok 1. Karena ini 6X dikurangi 6X kan memang habis ya. Memang seperti itu, nggak masalah. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal 2. Negatif 12X pangkat 2Y dibagi negatif 4X. Oke, ini dia soalnya, negatif 12X pangkat 2Y dibagi negatif 4X. Kalau soal begini, Kak Sari paling suka itu dirubah dulu ke dalam bentuk pecahan nih deh, untuk menyederhanakannya. Yang di atas kita tulis negatif 12X kuadrat Y, kemudian per gitu ya, baru ini negatif 4X. Nah, gini. Sehingga nanti ngelihatnya enak nih. Negatif 12 dibagi negatif 4 adalah 3 ya, positif 3. Kemudian X pangkat 2 dibagi X. X pangkat 2 itu artinya X gitu deh. X-nya ada 2. Dibagi X itu berarti gini ya, per X. Nah, ini kan ada yang sama tuh, atas dengan bawah tuh. Coret aja.
tersisalah 1 buah X, berarti tulis. Kemudian Y-nya kan nggak ada teman, ya udah tulis aja gini. Jadi bentuk sederhananya adalah 3XY dari soal yang di sini. Nah, kalau udah ketemu 3XY gini, boleh kita substitusikan nilai X dan Y-nya. Berarti 3 dikali X dulu, kita lihat berapa? Nih, negatif 2. 3 kali negatif 2 dikali berapa lagi? Y-nya sekarang. Y-nya adalah 1/3. Kita tulis. Nah, gini. Kalau udah gini tinggal dihitung ya. 3 kali negatif 2 adalah negatif 6. Negatif 6 kali 1/3 adalah negatif 2. Bisa nggak ngitungnya ini? Caranya gini aja nih, Dek. 3 kali negatif 2 kali 1 dulu nih ya. 3 kali negatif 2 kali 1 baru per 3. Nah, biar enak boleh kayak gini. Ini kan 3, ini juga 3, coret aja. Tersisa negatif 2 kali 1, ya negatif 2 gitu. Matematika itu sebenarnya bebas cara menghitungnya, yang penting hasilnya benar. Nah, enaknya kayak gitu. Jadi jangan terpaku pada satu cara, kemudian nggak fleksibel ya. Fleksibel aja, mana cara yang mudah menurut kamu itu yang kamu kerjakan. Nanti hasilnya akan ketemu juga kok. Gitu. Oke. Nah, sekarang dengan selesainya soal 2, yang nomor 2 ini berarti selesai juga tugas Kak Sari ngebahas di halaman 13 ini ya. Nah, sekarang Kak Sari mau pamit. Untuk gabung di grup tadi udah ya, nomor WA-nya dicatat aja, langsung kontak ke nomor itu. Nah, sekarang sebelum pamit, kalau kamu suka dengan video ini silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu yang juga membutuhkan ya, Dek ya. Terus buat kamu yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.